Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi Maulana Yusuf, mahasiswa UT Jakarta, Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 0513969954. Video kali ini adalah bagian dari tugas 1 mata kuliah praktik basis data, di mana saya diberikan sebuah contoh kasus oleh dosen atau tutor sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 saya adalah dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram dengan tahapan dan langkah yang sesuai. Dalam tugas kali ini saya akan membuat ERD menggunakan draw.io atau di sini webnya itu app.diagrams.net. Berdasarkan contoh kasus tadi, pertama saya akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entitas, maka kita perlu memahami contoh kasus yang tadi saya sebutkan, di mana saya mendapatkan 3 entitas. Yang pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa di sini bisa mengambil mata kuliah. Jadi entitas kedua adalah mata kuliah, dan mata kuliah ini diajarkan oleh dosen, yang merupakan entitas ketiga dosen. Setelah mendapatkan entitas yang kita butuhkan, maka kita perlu memberikan atribut kepada setiap entitas, karena pada contoh kasus tidak disebutkan atribut apa saja yang dibutuhkan, maka saya akan memasukkan atribut sesuai keadaan dalam keseharian. Misalnya saya beri contoh pada mahasiswa, kita itu membutuhkan NIM dan nama mahasiswanya, maka saya akan memberikan atribut NIM dan nama mahasiswa. Kita lowercase NIM. Lalu pada entitas mata kuliah, kita akan memberikan atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya. Pada entitas terakhir yaitu dosen, kita akan memberikan nomor induk dosen atau NID dan nama dari dosen tersebut. Setelah kita mendapatkan entitas dan atribut dari setiap entitas, saya akan memberikan primary key untuk entitas yang kita punya. Primary key dalam ERD ini adalah elemen yang sangat penting, karena primary key ini menjaga integritas data, dan primary key inilah yang membangun hubungan antar entitas. Sebenarnya dalam atribut yang kita berikan ini, kita bisa membuat NIM, kode MK, dan NID ini sebagai primary key ya, karena ketiga atribut ini unik. Tapi karena NIM, kode mata kuliah, dan NID ini adalah bisa dibilang data yang akan kita tunjukkan, maka saya akan membuat atribut terpisah yang fungsinya hanya sebagai ID unik untuk setiap entitas. Untuk mahasiswa, saya akan memberikan ID mahasiswa. Begitu juga dengan mata kuliah adalah ID mata kuliah, dan untuk dosen tentu saja ID dosen. ID dosen. Setelah semuanya saya dapatkan, saya akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Untuk melakukan hal ini agar mempermudah, maka kita bisa membuat sebuah tabel. Ini untuk memudahkan saja ya.
pendataan. Kita di sini punya 3 entitas ya. Kita sementara masukkan dulu ke sini. Tabel ini fungsinya hanya untuk memudahkan kita menentukan relasi dari tiap entitas. Misalnya seperti mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasinya adalah meregistrasi, lalu mata kuliah dengan mahasiswa berarti diregistrasi, mata kuliah dengan dosen adalah diajarkan, dan dosen dengan mata kuliah adalah mengajar ya. Maka kita akan membuat relasi entitas dan atribut ini berdasarkan matriks di atas ini. Setelah kita mendapatkan relasinya, maka kita akan menentukan derajat setiap relasi yang disebut dengan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, maka kita, khususnya saya, perlu memahami kasus antar entitas. Apakah antar entitas itu satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Sebelum melanjutkan relasi antar entitas, ada yang terlewat, yaitu memberikan relasi dari atribut ke entitasnya. Oke, setiap atribut sudah terkoneksi atau sudah terhubung dengan entitasnya masing-masing. Selanjutnya kita kembali ke tahap memberikan relasi antar entitas. Kita bisa lihat dosen ini mengajarkan mata kuliah. Kita memberikan sebuah relasi, yaitu mengajar. Jika kita melihat kembali ke contoh kasus, di sini dikatakan setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu. Ini berarti satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Maka kita akan membuat relasinya, akan buat satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah ya, seperti berikut. Dan untuk mata kuliah dengan mahasiswa ini ada meregistrasi dan diregistrasi, di mana ini akan menciptakan sebuah entitas baru yang bisa kita sebut dengan registrasi mata kuliah. Di sini kita berikan 2 relasi. Yang pertama antara mahasiswa dengan mata kuliah, yaitu dengan registrasi adalah meregistrasi, dan mata kuliah dengan registrasi itu diregistrasi. Di mana dalam entitas registrasi ini kita membutuhkan key atribut dari mahasiswa dan mata kuliah yang akan saling menghubungkan kedua entitas tersebut. Lalu kita tentukan relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah yang dihubungkan dengan registrasi mata kuliah. Di sini berarti satu mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Di sini berarti kita tentukan banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa ya. Banyak mahasiswa. Maka berikut adalah IRD dari contoh kasus yang sebelumnya diberikan.
Maka itu adalah video tugas dari saya. Semoga dengan tugas ini kita, khususnya saya sebagai mahasiswa, dapat memahami konsep dari basis data itu tersendiri dan dapat membantu kita dalam pengaplikasian teoritis untuk mata kuliah basis data. Semoga tugas ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon koreksi dan mohon maaf dari saya. Terima kasih. Saya Farisi Maulana Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.